Club, bukan to the jungle, ya kan? Itu. Jadi kalau menyesal, ya minggu depan cari tempat lain. Kenapa? Karena kita dituntun oleh visi. Visi, bahasa Inggris orang bilang vision. Vision itu apa yang dilihat, penglihatan, lihat ke depan gitu. Jadi misalnya nih, saya sering cerita, visi dalam hidupmu itu apa? Saya mau pergi ke Sumba. Oke, kalau visimu ke Sumba, ya kan, hatimu kamu akan cari cara, cari informasi bagaimana pergi ke Sumba. Pergi ke Sumba bisa naik apa sih? Naik pesawat bisa kan? Naik pesawat ke Sumba dari mana? Dari Surabaya bisa. Dari Solo kemana dulu? Ke Bali. Dari Bali ke Sumba, ya kan? Dari mana lagi? Surabaya ada nggak sih langsung? Nggak ada. Tapi dari Kupang bisa ya. Oh, mana lagi? Naik kapal bisa, ya kan? Apapun kendaraannya, apapun sarananya, tapi yang utama adalah kamu sedang pergi menuju ke tempat itu tujuannya. Apa itu tujuan? Orang ngomong, destiny. Banyak nanti orang ngomong, oh ini destiniku, ini rencana Tuhan dalam hidupku. Kamu harus tahu, destiny itu tujuannya kemana. Tuhan itu rencananya dalam hidupmu kemana. Masing-masing pribadi. Tapi kalau kamu datang ke tempat ini, kamu harus tahu tujuan, destiny yang Tuhan tetapkan, bukan yang kita kepengen. Itu kemana? Karena kita tidak sedang pergi-pergi sendiri, gitu. Yang Tuhan tetapkan. Atau yang Tuhan mau. Nah, kita pergi ke sana, lihat. Makanya lihat ini, visi ini, Tuhan bicara lewat apa? Lewat firman, rema. Bagaimana Tuhan bicara lewat firman? Waktu kamu baca Alkitab, tanya Tuhan, rohnya berbicara, dan firman yang dibaca semua orang yang lain yang baca Alkitab, tiba-tiba dia berbicara buat dirimu secara pribadi dan khusus. Dan itulah yang Tuhan bicara kepada saya tanggal 23 Juli tahun yang lalu. Saya buka dulu, Kisah Para Rasul. Sebentar ya. Berapa? Yang Maha Tinggi tidak tinggal. Kisah Rasul 7:48. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apa yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apa yang menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Jadi ini Daud itu, Raja Daud kepingin sekali, Tuhan, aku, ayat 46, aku kepingin memohon diperkenankan mendirikan tempat kediaman bagi Allah Yakub. Aku mau bikin rumah Tuhan. Masa aku tinggal di istana sedangkan Tuhan tinggal di kemah? Aku mau bikin kemah. Tapi Tuhan bicara lewat Nabi Nathan. Bukan. Ya. Enggak. Itu. Apakah Tuhan? Tanganmu berlumuran darah. Tuhan tidak mau. Ayat 47, Salomo yang mendirikan rumah untuk Allah. Tetapi, jadi Salomo mendirikan rumah enggak? Iya dong. Dengan semua bahan baku yang disiapkan oleh Daud, dengan semua emas, perak, tembaga, besi, semua kayu-kayu yang mahal yang disiapkan, dibuat oleh Salomo. Tetapi,
Yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Maksudnya apa? Jadi Tuhan dibuatin rumah. Rumahnya Salomo itu, ini masih lumayan nih, Patrio ya. Bagian luarnya belum kita cat, bagian dalamnya sudah. Bait Allah itu bagian dalamnya dilapisi emas. Buat apa? Karena dia menghormati Tuhan. Tuhan, siapa sih lihat bagian dalam? Ya kan? Orang tuh kan pengen pamer. Dalamnya jelek, asal luarnya bagus juga nggak apa-apa. Gitu. Enggak, bait suci itu dalamnya dilapisi emas. Sedangkan yang boleh masuk hanya imam. Kalau dia pengen pamer kepada seluruh Israel, dia bikin yang megah di luar. Tapi bagian dalamnya dilapisi emas. Karena waktu Tuhan hadir, Tuhan, aku mau menyenangkan Engkau, aku mau menyambut kehadiran-Mu, aku mau menghormati kehadiran-Mu. Kadang-kadang Daud ini pakai kerinduannya sendiri loh. Tuhan tidak nyuruh. Firman Tuhan bilang gitu. Tuhan tidak pernah nyuruh Daud bikin rumah. Tapi itu sesuatu yang membuat Tuhan, wow, kok dia kepikiran yang aku enggak kepinginnya. Dan itu yang saya renungkan kemarin di kereta. Ini tentang iman sebenarnya. Perwira Romawi itu, dia ngomong ke Tuhan, imannya berdasarkan konsepnya dia sendiri. Bukan firman. Ya kan? Dia ngomong apa? Aku ini a man under authority. Itu terjemahan harafiahnya. Aku ini orang di bawah otoritas Tuhan. Ya kan? Polisi, tentara, semuanya yang dia pegang pasukan, dia tetap aku orang di bawah otoritas. Ya kan? Kalau aku perintahkan kepada orang di bawahku, pergi, kerjakan, lakukan, datang. Dia akan datang, pergi, lakukan, karena aku di bawah otoritas. Itu konsepnya. Jadi kenapa? Maksudnya ketika komandan di atasku nyuruh, aku juga lakukan. Itu sebabnya ketika aku lakukan ke bawahku, dia akan lakukan. Kenapa otoritas tidak muncul dalam hidup kita? Karena waktu Tuhan nyuruh kita tidak lakukan. Otoritas itu hanya terjadi waktu kita under authority, di bawah otoritas. Otoritas siapa? Ada otoritas manusia yang Tuhan taruh atas hidup kita. Tapi juga ada Tuhan. Nah, dia memakai gambaran dari otoritasnya dia sebagai prajurit itu kepada iman. Dan Tuhan kagum loh. Iman sebesar ini tidak pernah aku dapati bahkan di antara orang Israel. Orang Israel ngerti firman, ngerti kebenaran, dengar janji, dengar kesaksian, dengar bagaimana Tuhan membelah laut, menyediakan mana, pakaian tidak rusak, dan semua keajaiban, tapi tidak punya iman. Tidak muncul itu. Sedangkan dia bilang, Tuhan, kalau dalam hidupku sebagai prajurit nih ya, komandanku bilang A, aku tidak akan bilang, kenapa kok A, komandan? A, komandan. Dan waktu aku bilang A, aku nuruti komandanku, anak buahku akan ikut A. Jadi sekarang tolong Tuhan, bilang aja Tuhan, sembuh. Maka anak buahku akan sembuh. Bayangin. Dia pakai pemikiran sendiri, sehingga itu membuat Tuhan, wow, amazed. Bahasa Inggrisnya. Kagum, kaget, terpukau. Gitu. Kita kan selamanya kagum, hormat. Sekali-kali Tuhan yang kagum sama kita. Dong. Kok bisa ya dia percaya kayak gitu ya? Kok bisa ya celengannya diserahkan? Ya dong. Kalau nyerahin celengan orang lain kita semangat ya kan? Dengar orang lain nyerahin celengannya kita semangat tepuk tangan. Coba giliran celenganmu sendiri. Gitu. Gitu. Iya dong. Loh, itu membuat Tuhan, wow, kok mau ya? Gitu. Kok mau ya? Kok berani ya? Kok bisa ya? Kok dia percaya? Gitu. Iman sebesar ini, besar itu. Besarnya memang kuantitas, besar ini. Kok kepercayaannya itu sebesar itu? Gitu. Gitu. Jadi, seperti yang kau kehendaki. Gitu. Ya. Kenapa? Kamu percaya Tuhan bisa melakukannya. Enggak apa-apa Tuhan. Aku aja disuruh komandanku A, lakukan A kok. Dan waktu aku nurut sama komandanku, anak buahku juga nurut sama aku. Kamu lakukan itu. Ya kan? Tuhan, ini firman banyak banget loh. Ini cuma pakai pemikiran sendiri. Bisa kayak gitu. Ya. Nah ini gini, Daud pakai kerinduannya sendiri, bukan Tuhan bicara. Ya kan? Tapi Tuhan menghargai kerinduan itu. Kerinduannya apa? Mendirikan tempat kediaman bagi Allah Yakub. Itu kerinduannya. Dia bilang apa? Aku tidak akan membiarkan mataku terpejam sampai aku menemukan tempat buat engkau.
Dia kepengen dengan berbagai macam cara, Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kehadiran-Mu jauh lebih penting dari apapun juga. Makanya dia cari apa? Tabut itu diabaikan di zaman Saul. Bagaimana caranya membawa dia kembali? Dibawa kan? Pakai cara manusia, pakai kerinduannya. Kereta terbaik, lembu terbaik, dibawa pakai kereta, ya kan? Dan kita semua kepengen Tuhan hadir di tengah-tengah kita pakai kereta. Maksudnya apa? Yang capek lembunya dong, bukan kita. Ya, yang capek lembunya. Kalau suaranya kayak gini, ya nggak apa-apa, memang harus kita capek. Nanti ketika ada sound system bagus, kita nggak menolak. Tapi bukan itu, karena kita punya visi. Visinya apa? Yang maha tinggi tidak tinggal dalam apa yang dibuat tangan manusia. Jadi Tuhan itu tinggalnya bukan gedung, tempat yang menurut manusia itu baik, nyaman, ada semua fasilitas. Apakah Tuhan tidak ada di situ? Belum tentu. Tapi terjemahannya bilang begini, yang maha tinggi tidak kerasan di dalam apa yang dibuat. Sekalipun itu lapisannya emas, dia nggak kerasan. Di mana dia kerasan sebenarnya? Di dalam diri kita. Karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tempat Roh Kudus tinggal. Ya, tubuh kita bait Roh Kudus, dia kerasannya di dalam diri kita. Dan waktu kita berkumpul bersama. Karena waktu kita berkumpul bersama, kita adalah tubuh Kristus. Tubuh kita bait Roh Kudus. Tapi kita bersama-sama secara korporat. Saya tulis dulu. Corporate. Ya. Bersama-sama. Kita ini tubuh Kristus. Kita bukan satu. Tapi di dalam diri kita, tubuh kita, bait Allah, bait Roh Kudus, tempat di mana dia kepengen untuk kerasan. Jadi tahu kerasan itu bagaimana? Saya pernah datang ke satu kota, pergi ke sebuah tempat untuk belajar dari tempat itu. Ya coba dikasih tahu, Pak, oke, ini Bapak nanti nginep tidur di sini ya. Ini kamarnya gesosnya. Oh, di situ ada warung, di situ ada Indomaret, di situ ada apa? Udah, ditinggal pergi. Kamu kerasan nggak? Dibanding dengan, Pak, oke, Bapak kepengen makan apa? Oh ya saya apa aja. Enggak, yang Bapak paling kepengen apa? Gitu. Yang khas di sini, ini loh Pak, di kota ini ada soto, ada asinan, ada apa. Oh, saya nggak bisa makan pedes sih. Oke, makan ini aja Pak. Tenggorokan kayaknya lagi kurang sehat ya Pak. Makan yang kuah-kuah, biar itu. Saya antar ya Pak. Jam berapa Bapak biasa makan malam? Kamu akan lebih kerasan di mana? Ya kita tidak boleh berharap bahwa orang akan melakukan itu kepada kita dimanapun kita ada. Tapi kalau orang datang kepada kita harus belajar melakukan itu. Ya, saya belajar waktu ada hamba-hamba Tuhan datang, kita akan tanya, perlakukan mereka sebagai tamu. Bapak kepengen apa? Bapak suka apa? Nggak sukanya apa? Maunya gimana? Biasa makan jam berapa? Sarapan nggak? Tanya. Tapi kalau saya pergi ke tempat lain, saya tidak boleh punya ekspektasi, kok saya nggak dilayani? Kok mereka cuek-cuek, ya nggak apa-apa, itu hamba. Tapi kalau orang lain datang ke tempat kita, tidak boleh kamu hamba dong. Gitu. Nah, itu berlaku buat diri kita, bukan berlaku untuk orang lain yang datang ke tempat kita. Ya, itu. Kenapa? Perlakukan mereka sebagai raja. Karena kalau hatinya tinggal di situ, pengurapannya juga akan tinggal. Itu rahasianya. Kenapa begitu? Iya, pasti ada beberapa hamba Tuhan sudah ngomongin. Saya senang sekali datang ke sini. Senang sekali datang ke sini. Gitu. Sudah dijadwal di tempat lain, di kota lain, pelayanan yang besar disuruh tambah. Enggak, sudah janji sama Pak Roni, besok harus ke Sangkakala. Pulang kok dia kok. Dirayu berbagai macam cara. Ngapain sih? Ajar kita. Gitu. Karena hatinya tinggal di situ. Ada hamba Tuhan lain yang cuman sampai datang siang, kadang tengah malam, ngomong padetin, saya mau kasih 1 hari 3 sesi. Jangan Pak, udah jauh-jauh 4 sesi sekalian. 4 sesi selesai, besoknya subuh langsung pergi. Padahal pemimpinnya bilang, udahlah nggak usah gitu-gitu. Besoknya dia harus jadi panitia loh. Besoknya setelah subuh-subuh pergi sampai sana siang itu, sorenya langsung kegiatan semua. Enggak. Saya punya saudara di sana 3. Hatinya gitu. Karena setiap kali datang Pak, saya
Ini boleh lagi. Oh boleh, setiap hari juga boleh. Pulang saya bungkusin. Kalau saya datang ke sana saya bawain. Gitu. Gitu. Hatinya ikut tinggal. Nah kamu kepengen nggak hatinya Tuhan itu tinggal di hatimu? Gitu loh. Wah, anak ini kok ya. Gitu. Aku bilang aku masih kepengen dong. Kita berdoa ini siang itu bukan karena kita kami mau doa siang, bukan. Kita itu mau doa puasa. Setelah doa puasa 21 hari, 30 hari sebenarnya. Karena saya juga memberi pilihan 21 atau 30 dalam hati saya. Saya 21. Siapa 30 hari? Supaya angkat tangan lebih banyak daripada 21. Saya ikut angkat tangan. Karena tadinya mau 21 ya kan gitu. Ini masa mereka 30, saya 21. Setelah 30 hari kita berdoa, Tuhan, 40 hari sekalian enggak Tuhan? Gitu kan, ya kan? Biar mantap ya kan. Tuhan Yesus juga 40 hari, Musa 40 hari, masa kita 30 hari? Kurang Alkitabiah. 40 hari Tuhan. 40 hari kita tanya nih, berdoa 40 hari, 40 hari. Ya. Ternyata dapat jawaban dari beberapa asal-asal dari KOC. Saya dapat di hati, enggak usah puasa. Tapi Tuhan ngomong gini, aku senang loh dengar suara kalian setiap siang. Kira-kira gitu ya Kak. Gitu. Jadi, itu tidak bilangin, doa sianglah setiap hari, nggak ada gitu, gitu ya. Aku seneng loh, gitu. Aku seneng loh dengar suara. Kalau kalian nggak doa lagi nih, aku nggak dengar suara-suara begini setiap siang, gitu aja ngomongnya Tuhan, gitu. Bukan ada suara yang sangat jelas dan berkata, berdoa sianglah hai anakku setiap siang dan malam, gitu ya. Nggak ada, gitu. Kerinduan di hati. Saya juga nggak dapat, kalau saya dapat, saya ingat ada 2 atau 3 yang lain dapat. Iya, ada kerinduan Tuhan. Gitu aja. Oh iya Tuhan, Engkau senang toh Tuhan. Kalau Engkau senang, kami juga mau senang deh. Gitu. Saya ingat Pak Victor cerita, termasuk sama anak-anaknya Pak Agung, tapi Pak Victor Purnomo itu beliau orang Makassar. Ya. Waktu datang ke Semarang dan kemudian ikut melayani bersama Pak Petrus Agung, tersiksa dia. Setiap minggu Pak Petrus Agung itu makan soto. Sotonya ya itu terus. Bertahun-tahun. Gitu. Makan soto. Sotonya nggak ganti. Itu terus. Dia bilang, Pak Roni tahu, dari saya tidak suka soto. Nggak doyan soto. Malas makan soto. Sampai sekarang saya juga tiap minggu makan soto. Tiap minggu makan soto yang sama. Yang nggak suka. Itu manusia, sederhana. Tapi gimana kalau kita belajar menyukai yang Tuhan sukai? Gitu. Ya kan? Menyukai yang Tuhan sukai. Pak Agung sering cerita gini, saya tidak bisa makan bawang dan semua keluarganya. Itu sebabnya saya mudah dibebaskan dari Mesir. Karena orang Israel itu kepengen lihat bawang prei, bawang bombay, semua bawang-bawangan di Mesir gitu. Saya tidak suka semua bawang, jadi bebas dari Mesir. Tidak kepengen kembali ke Mesir. Nah, kalau orang melayani dengan beliau, nggak terserahlah. Kalau Bapak nggak kuat ya pokoknya saya makan bawang, bawang baik untuk kesehatan gitu, terus kamu sendawa, itu bau bawang. Itu kan sudah nggak cocok ada di dekatnya kan, kira-kira gitu loh. Nah kita belajar, Tuhan Engkau sukanya apa? Engkau kepenginnya apa? Engkau maunya apa? Gitu loh. Supaya dia kerasan, karena firmannya tadi Kisah Rasul berapa? 7:48 ya? Ya. Yang maha tinggi, tidak kerasan dalam buatan tangan manusia. Berarti Tuhan kerasannya bukan di gedung. Saya ingat Kak Debbie itu, pernah cerita apa yang dia dapat waktu dia doa pagi ya. Nyembahlah di kampus. Di kampus sebuah universitas Kristen di kota Salatiga. Dia dapat Roh Kudus kasih pengertian ini. Tuhan bukan penunggu gedung kosong. Kalau setan itu ada tempat-tempat angker kan. Tempat lama tidak dihuni, lama nggak dipakai, atau orang bikin ritual, bikin apa, di situ jadi angker, jadi serem, orang lihat yang aneh-aneh semuanya, dan kayak gitu. Tapi Tuhan nggak kayak gitu. Dia bukan penunggu gedung kosong. Dia apa? Dia tinggal, datang, kerasan di tempat dia diinginkan dan disambut. Gitu loh. Ya. Jadi kerasan ini kata kuncinya. At home. At home. Home itu bukan sekedar rumah, bangunannya. Rumah
dalamnya ada kamar tidurnya ada kasurnya, kasurnya ada lemarinya, ada kamar mandinya, semua itu rumah. Tapi bahwa ketika orang masuk ke dalam rumah itu, dia diterima, ada orang menyambut dia, ada orang nawarin dia makan, ada orang tanya, kamu capek ya, coba istirahat dulu dong. Gitu. Itu rumah. Gitu. Home, bukan house. Ya kan? Rumah. Gitu. Tapi rumah yang bangunan, ya kamu datang, nggak ada orang lain di situ. Nginep. Ya kan? Saya dipinjemin rumah tuh untuk nginep, ya udah, saya masuk aja, udah disiapin semua, nggak ada orang nyambut. Gitu. Sedangkan home, itu disambut. Kamu baru datang, diajak cerita dulu. Kamu capek ya, udah makan belum? Ini makan ada. Nggak apa-apa seadanya dulu ya. Kamu kepengennya apa? Istirahat dulu ya. Nanti ini ya, itu mandi-mandi udah saya siapin semua. Rumah. Sambut. Dia at home nggak? Waktu dia datang di hidupmu pribadi. Dan di tengah-tengah kita di tempat ini. Saya satu kali naik taksi di Jakarta. Tapi biasanya naik Bluebird. Dari bandara langsung ke tempat di mana saya mau pertemuan gitu. Tapi kali itu hujan lebat, taksi Bluebird nggak ada, adanya level lebih tinggi, Silverbird. Waktu itu pakai Mercy Pak Trio, C berapa saya lupa gitu ya. Mercedes Benz buat taksi. Kalau di Jerman itu biasa, tapi di Jakarta tidak biasa. Hujan lebat, naik taksi, biasanya Bluebird, ya sopirnya terserah kamu mau duduk situ, cuma ditanya mau kemana gitu ya. Belum pakai aplikasi waktu itu. Tapi naik Silverbird, dibuka pintunya, duduk. Ya itu, tujuannya ditebutkan. Drivernya tanya, Pak, Bapak suka musik apa? Wow. Gitu. Kalau naik taksi yang biasa, kamu sukanya klasik ya? Kalau dia suka dangdut, dia putar dangdut keras-keras, nggak peduli. Gitu. Ya kan? Gitu. Supir angkot, ada nggak yang nanya seleramu, kamu kepengen musik apa? Nggak ada, ya kan? Angkot di Timor, di Manado, saya udah pernah semua, di Kupang, di itu, kenceng pakai loudspeaker, kamu berisik lagi, jengkel lagi, patah hati, dia nggak peduli, dia pokoknya lagunya itu semua, ya kan? Nggak pernah ditanya, kamu kepengen lagu apa? Nggak ada. Saya suka ini, mau ikut, nggak mau cari angkot lain, ya kan? Angkot lain juga kayak gitu. Tapi kalau kamu naik yang khusus, kamu ditanya, Bapak suka. Terus dia tunjukin di layarnya, saya duduk di belakang kan, gitu. Karena saya bukan ini, apa namanya? Apa kalau rally itu sebelahnya? Apa Pak istilahnya? Kalau rally itu kan sebelahnya ada asistennya, bukan? Oh, sekarang saya lupa istilahnya. Hah? Ya seperti pemandunya, seperti co-pilotnya itu loh. Ada istilahnya itu. Jadi bukan ya. Naik Mercy duduk di belakang lah sekali. Layarnya tunjukin, Pak. Listnya ada rock, ada jazz, ada klasik, ada itu. Wow, itu berkesan sekali buat saya. Bagaimana kalau kita tanya ke Tuhan, Tuhan, kok playlistmu apa untuk hari Minggu ini? Ada nggak? Masih ada nggak? Gereja atau kalian sendiri kalau berdoa, kalau memimpin pujian, dapat kesempatan melayani, apapun itu tanya Tuhan, playlistnya apa? Atau kamu lagi galau-galau, kamu pilih sendiri lagu, kamu bikin mesbah ini jadi tempat saat teduh, ya kan? Walau ku tak dapat melihat. Itu kan sebenarnya kamu sendiri tidak bisa lihat rencana Tuhan. Bukan jemaat yang hadir. Gitu. Dia kepengen apa? Dia bilang, aku mau penyerahan. Tuhan, baru kemarin nyerahin celengan loh. Kok lagunya penyerahan lagi? Gitu. Ya tapi kalau dia kepengen penyerahan, ngomong penyerahan. Lagi berat Tuhan, Tapi kalau engkau mau itu Tuhan, aku belajar mau yang engkau mau. Itu. Kok berdiri Tuhan buat kota Salatiga? Hidupku sendiri, keluargaku kemarin aku ditelepon dari kampung kok mengalami seperti ini. Gitu. Terlalu besar Tuhan. Gitu. Sudah bisa sekolah aja, bersyukurlah kuliah sampai selesai. Nggak usah ngomong yang terlalu besar Tuhan. Bukan. Ya. Nanti saya ngomong ke situ. Ini visinya. Bagaimana membuat Tuhan, membuat Roh Kudus kerasan di tengah-tengah kita. Jadi bagaimana orang kerasan? Saya sering ngomong tapi saya akan ngomong terus. Ya apa bahasa Indonesia kan kerasan ya? Betah. Ya, boleh. Ada lagi?
nyaman. Oke. Merasa diterima. Feel at home. Bahasa Mandarinnya apa? Betah, nyaman, kerasan, diterima, disambut, diinginkan. Dia ngerti tuan rumahnya bukan gini loh. Kok nggak balik-balik sih? Kok lama banget sih? Nginep lagi ya dia. Aduh, saya harus pergi nih. Itu kerasa loh. Kerasa. Orang aja kerasa kok apalagi Tuhan sama kita. Kerasa nggak dia? Kerasa lah. Gitu. Bagaimana membuat dia betah, nyaman, disambut. Satu-satunya cara adalah tanya. Tuhan, engkau itu kepengennya apa? Engkau itu senangnya apa? Engkau itu maunya gimana? Gitu. Tanya, tanya, tanya. Waktu kita tanya dia ngomong, kadang kita punya pikiran sendiri. Oh masa gitu sih? Gitu ya. Masa gitu? Enggak lah Tuhan. Nanti gimana kata orang? Nanti mereka nggak mau datang. Gitu. 30 menit aja Tuhan. Udah pada sibuk. Nggak mau nanti datang. Gitu. Nah kamu visinya gini. Visimu apa? Visi yang saya terima untuk tempat ini adalah membuat Tuhan kerasan. Jadi kalau Tuhan kerasan, kamu nggak kerasan, saya nggak urusan. Gitu loh. Gitu ya. Orang udah ngomong gini, Pak, kami dengerin khotbah Bapak di YouTube itu suaranya cempreng sekali. Alat perekamnya tolong beli dong yang lebih mahal, lebih bagus gitu. Yang lain lagi bilang begini, saya kok tiba-tiba diingatkan, digerakkan di hati saya, mau beliin kamera video buat Oikos. Gitu. Kenapa kok nggak pakai kamera video? Itu privacy atau memang belum punya duit buat beli kamera video? Itu ditanya gitu. Selesai ibadah minggu sudah beberapa bulan yang lalu. Orangnya udah telepon-telepon, miss call, tolong kasih tahu kalau bisa telepon ya. Saya bilang ya, saya berdoa ya, Tuhan maunya gimana, ya kan? Gitu. Oke, pokoknya ya, kalau one day Oikos pakai kamera, mau pakai video, saya yang beli kameranya. Oke, tapi waktu saya berdoa, jawabannya belum. Ya. Belum, tidak tahu tidak, atau belum, pokoknya sekarang ini belum. Gitu. Ya udah, belum, oke. Terus orang ngomong, alat rekamnya kurang bagus Pak, suaranya kadang pelan, kadang kecil, terus di tengah-tengah ada suara ayam. Saya bilang kalau masalah suara ayam itu gampang. Gitu. Tinggal kita taruh di mesbah kan ayamnya. Gitu. Itu bukan persoalan gitu ayam. Gitu. Tinggal kerelaan yang punya ya kan. Gitu. Ayam, terus dia gitu. Nah, kenapa saya nggak ngotot beli cari itu semua meskipun udah dikasih informasi? Pertama-tama bukan masalah uang, pertama-tama masalah visi. Karena dulu itu kita rekam, kita berpikir tentang Mega dan Velia, Kak Mega dan Kak Velia yang akan ke pedalaman Sulawesi Tengah. Supaya ketika mereka ada di pedalaman itu, mereka bisa tetap dengar. Dan mereka bilang ke Kak Depi, Kak, nanti kami dikasih semua file-file rekamannya itu ya, supaya ketika kami di sana, kami bisa dengerin juga khotbah-khotbah Bapak yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Kita hanya mikirin dua manusia ini. Dan dua manusia lain yang ada di Jakarta juga. Gitu ya. Itu aja. Sederhana. Kenapa kok akhirnya di-post? Karena daripada di-share filenya besar, kasih link aja, lebih ringan. Gitu. Ternyata setelah dikasih link sekarang masih belum berhasil mengakali bagaimana bisa di-download dan tidak. Tapi nggak apa-apa. Jadi meskipun yang nanya-nanya ini orang-orang yang penting dan merasa sangat diberkati, tapi tujuan saya berkhotbah bukan untuk mereka. Itu aja. Ya saya bilang kalau kamu merasa diberkati, datanglah ke sini. Kalau terganggu, ya saya nggak ngomong. Ya kamu tahu sendiri gitu. Cuman kalau tidak punya ini, ya kan, orang lain, Pak, audionya kurang bagus. Pak, tolong dikasih video. Kita akan fokus kemana-mana. Orang lain ikut diberkati di mana-mana, tapi Tuhan nggak kerasan. Nanti nggak? Gitu. Gitu. Jadi, kalau kamu tahu visimu ke Sumba,
Meskipun untuk ke Surabaya, ke Solo, ke Jogja, mungkin kamu numpang mobil pickup, truk sayur, atau apapun, kamu akan lakukan, meskipun orang lain bilang ini tiket pesawat untuk ke Amsterdam. Amsterdam, bro. 12 jam perjalanan direct, ya kan? Langsung. 12 jam kamu belum nyampe Sumba tuh kalau kamu naik bis dulu ke Solo. Dari Solo naik apalagi, ya kan? Naik kapal 4 hari, ya kan? 12 jam tiket sudah ada, ya kan? Semua sudah lengkap. Tapi bukan itu, gitu loh. Nah, di hidupmu pribadi kamu juga harus punya tahu apa destiny Tuhan buat hidupmu, gitu ya. Itulah, ya kan? Itu yang membuat saya berdiri di tempat ini dan bukan di tempat lain hari ini, gitu. Ada orang yang ngomong dengan saya, macam-macam lah gitu. Bapak harusnya di Jakarta dong. Gitu. Bapak harusnya sini dong, mengajar sini, di sana, dan macam-macam. Semua akan ngomong, kenapa kok kamu di situ? Karena saya tahu apa tujuannya. Apakah langsung tahu? Enggak. Tapi dia bicara. Salah satunya lewat firman, rema. Remanya jelas ngomong. Bikin Tuhan kerasan dong. Kenapa? Ya nggak tahu, mungkin dia nggak terlalu kerasan di tempat lain. Saya bukan urusan saya, gitu loh. Saya tidak berurusan, kenapa kok Tuhan tidak kerasan di tempatmu? Enggak, saya disuruh membuat Tuhan kerasan, tidak ngurusi. Kenapa kok dia nggak kerasan di tempat lain? Gitu. Oke ya, jadi kita di sini nggak ngomongin tempat lain. Misalnya nih, orang senang dengan penginapan A, yang sederhana, hotelnya, tapi bersih, tapi ramah tamah. Sedangkan yang lain tuh hotel besar, bertingkat, ada liftnya, ada kolam renangnya, dan semuanya. Tapi dia kalau nginep, dipilih nginep ke tempat itu. Ya kita nggak usah bahas fasilitasnya dia. Fokus saja ke apa yang Tuhan tetapkan atau Tuhan mau buat hidupmu pribadi. Dan kalau di tempat ini, ya buat tempat ini. Gitu loh. Kalau ada orang bilang gitu, Pak, ini harus dikasih begini, kasih begitu. Ya, saya tanya dulu lah, dia mau apa enggak, itu yang penting. Buat apa kita ada videonya, audionya bagus, tapi dia nggak mau. Hati kita sudah mikirin, nanti orang yang dengar di sana supaya juga ikut senang gitu ya. Nah, itu nggak salah, tetapi bukan itu visinya. Gitu. Kalau Tuhan suruh, aku mau pakai kamu broadcast ini, pesan, menyampaikan ke semua orang yang memang sudah nggak mau ke gereja lagi, di seluruh Indonesia itu ada ribuan, puluhan ribu, tolong bikin channel ini, bikinlah kalau itu visi dari Tuhan, ya kan? Itu. Jangan terus, enggak, saya nggak mau rekam. Gitu. Kata Pak Roni yang penting, posting the presence. Kamu harus dapat dari Tuhan apa rema buat hidupmu. Gitu. Tapi kalau kamu di tempat ini, ya, saya pastikan bahwa sejak awal yang mau kita jamu, yang mau kita bikin kerasan, betah, disenangkan adalah Tuhan, bukan audiens. Ya kan? Gitu. Lagu-lagunya sulit, tapi diulang-ulang terus. Ya, selama Tuhan senang, dia bilang terus. Saya akan nyanyi terus. Ya itu, gitu aja. Itu kalau Kak Devi nyembah di Pancasila, dia nyanyi buat siapa? Nah itu latihannya. Tidak ada audiens yang akan disenangkan. Gitu. Kalau kamu nyembah sendiri di kamar, siapa yang akan disenangkan? Tapi kalau orang tidak pernah nyembah sendiri, tidak pernah berhadapan dengan itu, dan dia kepingin nyanyi di depan banyak orang, ya, pasti dia mau menyenangkan siapa, gitu loh. Waktu kita nyanyi di depan banyak orang pun, menyembah di depan banyak orang pun, kita sedang menyenangkan Tuhan. Gitu. Kita sedang tanya, Tuhan, mau pengen apa? Mau kepengen apa? Gitu ya. Gitu. Karena nanti akan ada orang-orang yang datang dan kemudian bilang, udahlah Pak, nggak usah begitu, terlalu lama. Dan saya mendengar ini, kegerakan-kegerakan berhenti. Karena ketika orang-orang yang punya duit dan orang-orang kaya mulai datang dan intervensi, ngomong gini, oke, kita nggak masalah kebaktian 3 jam. Tapi pastikan aja kalau mulai jam 9, ya jam 1 selesai. 3 jam kan? Supaya kalau kita punya janjian lain tuh kita bisa pergi. Jangan kayak gini, nggak tahu selesainya kapan. Ini terjadi loh. Satu persekutuan doa di zamannya paling besar di sebuah kota di Jawa Tengah. Akhirnya pemimpinnya kasih kode. Begitu pencet touch piano, ding, itulah tanda bahwa ibadah harus selesai.
Nah, setelah itu langsung surut. Hamba Tuhan datang, loh kok nggak kayak biasanya ya? Harus dilihat Tuhan di sini ya? Gimana? Tanyalah pemimpinnya. Statement dari hamba Tuhan ini bilang begini kepada kami, waktu itu beberapa ikut. Kalau manusia ikut campur, Tuhan menyingkir. Tuhan tuh ngalah. Udah, berarti kamu mau yang mengatur kan, menentukan kapan selesai kan? Ya udah, kamu aja atur. Tuhan tidak ikut campur lagi. Itu sih. Nah ini visi yang Tuhan beri. Kalau tempat lain bilang, aku menjangkau orang-orang seperti ini, ya kan? Jadi 1 jam aja, lebih 2 menit juga jangan. Semua dikasih timer di sana, that's okay. As long as you get that vision from the Lord, sejauh kamu terima itu dari Tuhan dan kamu yakin dan akan bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, lakukan. Ya kan? Tapi nggak usah juga ngurusin orang yang nggak tahu selesainya kapan. Gitu. Kita nggak ngurusin orang yang selesainya 1 jam, 1,5 jam, pasti, ya kan? Nggak. Tapi kita di sini, kita mau, kalau Tuhan masih betah, masa kita tinggal pulang? Aku masih senang loh di sini. Ayo Tuhan, ngobrol lah. Gitu. Karena begitu dia senang sama kita, begitu hatinya terpikat, begitu dia, aduh, ya kan? Itu gimana ya? Tuhan loh yang senang. Kamu ngerti gimana sih? Dia itu kalau udah senang tuh enggak, gimana ngomongnya? Iya, dia nggak pakai raja aja loh. Kita kan sering ngomong ya. Raja Ahasiweros itu loh. Waktu dia senang sama permaisurinya, dia ngomong, mau minta apa daripadaku, Ratu? Setengah kerajaan pun aku berikan. Oh, Esther punya kecerdasan rohani. Dia nggak mau setengah kerajaan. Kenapa? Karena kalau dia dapat hati raja, jangankan setengah, seluruh kerajaan dong buat punya dia. Dia akan bisa menentukan apa yang terjadi di kerajaan itu, bukan hanya separuh. Gitu. Karena dia dapat hatinya raja. Gitu. Kamu mau apa sih? Gitu. Itu dapat hatinya. Gitu. Dan gimana kamu dapat hatinya? Belajar seperti Esther itu loh. Dia kan dapat hatinya raja kan? Dia dinasehati nurut. Dia punya hati yang gampang dididik, diajar, teachable. Waktu Hegai, sida-sida raja itu ngomong sama Esther, raja itu senangnya ya orang yang biasa aja, parfumnya jangan terlalu strong gitu. Terus kemudian dia sukanya orang yang pakai baju yang nggak terlalu banyak ornamennya, perhiasannya juga yang kecil-kecil aja beberapa gram. Padahal yang lain berpikir gini, wah nanti kalau ternyata aku nggak dipilih jadi permaisuri, cuman dapat berapa gram dong. Mending pakai kalung yang 0,5 kilo. Jalannya udah membungkuk gini. Apa kamu menyamar aja? Bukan, keberatan kalung. Ya. Di kaki dikasih gelang yang juga beratnya berapa ratus gram mungkin. Supaya apa? Jaga-jaga, bikin exit plan, bikin plan B. Kalau ternyata Tuhan Raja nggak seneng, aku masih bisa dapat emas dong. Berapa kilo? Lumayan lah. Gitu. Pilih kain sutra, kain terbaik dan semuanya. Belum tentu itu selera Raja. Gitu loh. Tapi kan resikonya kadang, iya kalau dipilih. Kalau enggak, nah kamu mau apa? Gitu loh. Kepengen selera raja, ya belajar ke Esther, ya sudah. Kalau memang enggak itu, ya sudah. Gitu. Yang penting raja senang. Dan siapa tahu selera raja? Sida-sida raja. Ya kan? Orang yang tinggal bersama raja. Siapa tahu selera Bapak? Roh Kudus. Rohnya itu yang tahu kenapa kok kita bergaul dengan Roh Kudus, apa-apa tanya Roh Kudus, tanya Roh Kudus, tanya Roh Kudus, hanya Roh Kudus yang tahu apa yang di kedalaman hati Bapak. Tuhan kok kepengen. Dan Roh Kudus yang tahu di kedalaman hati Bapak akan ngomong juga kedalaman hati Bapak kepada kita. Gitu. Itu aja. Kita tinggal begitu aja sebenarnya. Kita belajar tanya, dia ngomongin, kita belajar ngikutin, sesederhana itu. Kalau kita belajar baca firman, kita belajar nyembah, kita belajar semuanya, karena kita sedang belajar itu. Dan itu namanya bergaul. Tidak bisa sekaligus, tidak langsung otomatis. Kamu bilang, Tuhan aku mau menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Dia akan menguji, dia akan memberikan begitu beberapa tugas-tugas, apakah betul-betul engkau kepengen menyenangkan Tuhan atau enggak. Gitu. Tuhan aku mau menyenangkanmu, nyanyi gampang, menyenangkanmu. Ya udah, kamu menyenangkanku, ya kegetasan.
menyenangkanmu kok nggak tahasan Tuhan, nggak bisa ke Seoul. Gini loh, jangan berpikir bahwa mengikuti Tuhan itu menderita. Itu kan banyak orang ketaatan itu sama dengan menderita. Bukan, karena yang Tuhan inginkan itu sesuatu yang lebih besar. Jadi kamu bayangin nggak, Tuhan Yesus tidak diutus ke dunia berpikir bahwa dia, aku nanti mati, aku nanti diolok-olok, aku nanti dihina. Bukan. Tahu nggak yang dipikirkan Tuhan Yesus apa? Nanti akan ada terobosan, akan ada jarahan, akan ada jiwa-jiwa, akan ada orang-orang yang jadi anak-anak, jadi keturunan Abraham dari bangsa-bangsa lain yang tidak mungkin terjadi kalau aku tidak datang ke dunia, jadi manusia, lahir di kandang domba, di palungan, jadi manusia biasa, nanti diolok-olok, dihina, tidak diterima, dicambuk, dikasih mahkota duri, mati di atas kayu salib. Bukan itu yang dia pikirin. Tapi nanti, wow, keturunan Abraham dari bangsa-bangsa lain akan datang, akan masuk, akan dapat, akan berbalik ke surga, neraka akan kosong. Itu. Gitu loh. Yang di hatinya Tuhan Yesus. Jadi banyak orang mikir gini, wah, ya betul sih, statementnya betul ngomong. Kalau yang Tuhan, yang kita suka, seringkali Tuhan nggak suka. Karena yang kita suka itu terlalu kecil, terlalu terbatas. Gitu. Kalau kamu tanya ke saya, apakah saya suka ngetasan? Ya saya belajar menyukai apa yang Tuhan sukai. Gitu. Bagus sekali kemarin yang Kak Mega waktu saya suruh kesaksian dia ngomong gitu. Jadi kamu pilih mana? Dia bilang, saya tidak memilih. Wah, waktu denger itu, membiarkan Tuhan yang memilih. Ya, saya kan bilang, Mac, kamu pilih mana? Jalan kaki 3 hari atau naik helikopter 12 menit? Kalau jalan kaki 3 hari, kamu akan bisa bersaksi tentang persekutuan dalam penderitaannya. Saya loh, jalan kaki loh, naik turun gunung 3 hari, hanya untuk ketemu kalian, jiwa-jiwa ini. Gagah sekali. Tapi kalau naik helikopter, ya kan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kamu baru cuma naik mobil, naik Mercy, papi. Belum pernah naik helikopter kan? Gitu. 12 menit, ya kan, naik helikopter. Gitu. Terus dia ngomong, saya membiarkan Tuhan memilih apakah saya jalan kaki atau naik helikopter. Masalahnya bukan jalan kaki atau naik helikopter. Masalahnya bukan pergi ke tempat suku itu di pedalaman, di puncak gunung, nggak ada sinyal, nggak ada listrik. Bukan. Apa yang akan Tuhan lakukan lewat itu? Mau lihat sebuah terobosan, mau lihat dan banyak hal, bukan. Gitu. Penderitaannya terlalu kecil dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan siapkan. Nah, kita terlalu sering menekankan ke penderitaannya, gitu. Tanpa lihat bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu semua supaya apa? Ya supaya kita mengalami kebebasan, mengalami kemenangan, mengalami terobosan, dapat keselamatan, dan itu jauh lebih besar daripada kematiannya, gitu. Makanya dia bayangin itu, gitu. Ketaatannya itu karena dia melihat nanti itu buahnya apa, gitu loh. Nah ini, kembali lagi ke sini, tujuan destiny. Tuhan bilang apa? Kerasan. Siapa? Orang-orang datang ke tempat ini, hamba-hamba Tuhan datang ke tempat ini, ya kan? Saya bilang ini, Tuhan, kalau Engkau memang mau di tempat ini, kami berdua bukan orang cari kesibukan, bukan orang cari kegiatan, bukan orang yang mau, enggak. Kalau Tuhan yang mau bicara, Tuhan bicara. Dan Tuhan bicara lewat hamba-hambanya. Dalam apa? Mimpi, penglihatan, nubuatan. Ya. Ini cara Tuhan bicara di Alkitab. Dia beri mimpi, dia beri penglihatan. Mimpi itu waktu tidur, penglihatan itu waktu melek tapi seperti mimpi. Nubuat itu diucapkan dengan kata-kata. Sesuatu yang dari surga diucapkan. Sesuatu yang untuk di sini. Ya.
Kenapa? Karena yang ngomongin sudah ditunjukin apa yang ada di sini. Kamu belum pernah pergi ke Sumba. Matius cerita, oh nanti di sana itu bukit-bukit loh ya. Bukit-bukit itu kamu pernah lihat Teletubbies mungkin ya, kayak gitu gambarannya. Bukit-bukit itu tapi nggak ada pohon-pohon besar sih, rumput semua dan itu semua. Oh papi tahu ya, saya sudah ke sana ya kan. Itu semua. Oh jadi orang mulai kamu akan pergi di tempat di mana isinya bukit-bukit semua. Gitu. Kenapa kok Nabi bisa ngomong begitu? Karena dia sudah lihat sini ya, ditunjukin Tuhan. Gitu loh. Tunjukin Tuhan, tujuannya apa? Nah ini, lewat ini. Apa yang ditunjukkan Tuhan untuk tempat ini? Orang-orang muda di bawah usia 20 tahun datang mengalami Tuhan, melihat mujizat di depan matanya. Mujizat itu bukan batuk sembuh, itu kesembuhan. Mujizat itu kaki nggak ada telapaknya tumbuh. Itu mujizat. Ya. Mujizat itu tangan nggak ada jarinya tumbuh. Itu mujizat. Air jadi anggur, itu mujizat. 5 roti, 2 ikan buat makan 5.000 laki-laki, sisa 12 keranjang, itu mujizat. Apalagi? Tepung segenggam, minyak sedikit, tidak habis selama masa kelaparan, itu mujizat. Burung gagak harusnya makan daging, tapi ngirim daging kepada Elia, itu mujizat. Mujizat levelnya di atas kesembuhan. Kesembuhan aja belum terjadi, Papi. Buta aja kita udah doakan 200 belum melek. Kemarin 8 lagi belum. Tapi kan kita nurut firman, bukan nurut kenyataan. Atau firman Tuhan, orang buta melihat kok. Oh belum melihat? Ya kita nurut firman. Saya ingat John Wimber. John Wimber sudah 10 tahun, 10 bulan berkhotbah. Terus Tuhan nyuruh khotbah dari Injil Lukas, khotbah tentang supranatural, kesembuhan, penginjilan 10 bulan. Tuhan, aku nggak punya pengalaman untuk dibagikan. Jangan ngomong pengalamanmu, ngomong kebenaranku. Nah kalau kita baca Alkitab terus, isinya buta melihat, lumpuh berjalan, ya kan? Bisu berkata-kata, tuli mendengar. Kok belum? Ya kata Pak Adi gitu. Kita mau turunkan kebenaran jadi sama dengan kenyataan, atau kita mau naikkan kenyataan jadi sama dengan kebenaran, gitu ya? Itu. Tuhan Yesus bilang, roti bukan masalah. Kok kita masih masalah terus dengan roti? Masalahnya di mana? Di kita dong berarti, bukan di Tuhan, gitu loh. Gitu. Di situ masalahnya. Jadi apa? Tuhan bicara lewat apa? Visi, penglihatan nubuatan. Hamba Tuhan datang ke sini yang dilihat orang-orang muda. Tidak hanya di dalam ruangan ini. Di luar ada kursi-kursi. Kursi seperti taman, duduk-duduk. Tiba-tiba didatangi Tuhan Yesus sendiri. Dipeluk Tuhan Yesus. Nangis-nangis di lawat Tuhan. Belum didoakan, baru duduk-duduk di taman. Gitu. Gitu. Tempat ini akan penuh. Setelah penuh, nanti Tuhan akan beri tempat baru. Itu Pak. Dan yang berkumpul di tempat ini, pemimpin. Gitu. Jadi kalau ada orang 5.000 itu pemimpinnya nggak 5.000 pasti. Ya. Kalau Tuhan bilang nanti orang-orang muda dari mana-mana akan datang melihat kesembuhan, mengalami mujizat dan semuanya. Gitu. Dan kemarin penglihatan terakhir yang dilihat satu hamba Tuhan waktu berdoa buat saya, dia bilang begini, Pastor Roni, saya lihat sepatu warna-warni. Anak-anak muda ini sneaker semua. Ada orange, ada biru, ada hijau, macam-macam. Sepatu, saya lihat sepatu banyak sekali. Terus dia gini, loh kok cuma sepatu? Kok enggak ada orangnya? Oh berarti mereka sedang nyembah Tuhan. Sepatu. Iya, makanya saya bikin kaos ini. Holy Ground. Mari kita lihat. Tuhan mengerjakan tempat di mana orang harus lepas sepatunya untuk bersujud, untuk menyembah, tidak ada lighting, tidak ada sound system bagus, tidak ada LED, tidak ada alat musik bagus, tapi ada hadirat Tuhan, dan itu akan menarik orang-orang muda yang kata dunia tidak mungkin datang kalau tidak diberi semua fasilitas itu. Bukan supaya kita kelihatan hebat, supaya Tuhan dimuliakan. Ya, gitu. Bukan, karena itu visinya. Gitu. Visinya, gitu. Itu aja. Kenapa kok kayak gitu, Mami?
karena itu visinya. Jadi ini buat Tuhan kerasan supaya orang-orang muda itu mengalami Tuhan. Di banyak pelayanan, orang-orang muda itu diberi pelayan Tuhan kelas 2. Pemain musiknya yang baru belajar, pengkhotbahnya yang baru lulus sekolah teologi, yang khotbah PhD dari Inggris. Setiap minggu lagi. Orang ngomong, kita punya hati buat orang-orang muda. Mana? Ibadahmu Sabtu. Minggu, ibadah utama. Orang muda. Yang lain yang usia di atas 20 tahun jadi pembimbing. Khotbahnya nggak nyambung dengan saya. Kamu harus memberi makan, tidak diberi makan. Saya nggak cocok, ya bukan tempatmu, sederhana. Kok keras sekali? Bukan. Taat kepada apa yang Tuhan katakan, visi. Kamu naik pesawat menuju ke Bali, di tengah jalan kamu bisa ngomong sama pilotnya nggak? Ternyata saya cuma mau ke Gresik. Gresik itu di tengah-tengah situ. Saya cuma mau ke Surabaya. Ya boleh dikasih ini, apa namanya, parasut. Terjun payung lah kamu situ. Kita tidak akan berhenti hanya untuk mengikuti seleramu. Saya ngomong di awal. Ya kan? Ini sudah nggak di awal, sudah 1 tahun. Ya, gitu. Jadi kita tidak akan belok sekalipun itu bilang, kalau kamu belok tak beliin pesawat sendiri, kamu tidak harus ikut situ. Aku bisa bukakan kamu maskapai baru. Nah. Dari mana belajar Bapak? Tahun 90-an, Pak Petrus Agung sedang merintis JK Angel Kerajaan. Gereja masih kecil, 25 orang kebaktian pagi. Ada seorang hamba Tuhan, gereja besar di Indonesia, nawarin beliau uang 1 miliar. Pindah organisasi, ganti nama gereja. Gitu. Buat apa mempertahankan 25 orang? 1 miliar di tahun itu kemarin coba-coba dihitung kasar aja. Kena inflasi selama sekian tahun. Ya, kira-kira sekarang. Ya paling rendah 16-20 miliar. Pak Roni, ngapain sih melayani ini? Bapak datang terus, mereka belum tentu datang terus. Udahlah, sini aja. 20M, pelayanan sini. Menurut kalian, saya pindah nggak? Itu yang dialami Pak Agung. Beliau ngomong apa? Ya, ngomongnya gini. Pak Adi tidak pernah jahat dengan saya. Ya, saya ini anjing. Kalau tidak diusir Pak Adi, saya tidak pergi. Tidak pindah. Itu aja. Dan Tuhan melihat yang seperti itu loh. Kamu mau tukarkan nggak visi panggilan Tuhan? Kalau kamu nggak ngerti ini, ya kan? Orang akan tukarkan tuh ketika ada tawaran-tawaran yang jauh lebih baik. Gitu. Tawaran-tawaran banyak. Mau khotbah, kemarin setelah saya khotbah, pesan ibu-ibu, seorang ibu datang, Pak, saya dari gereja ini, cabangnya ini, ya kami kecil gitu. Bapak bersedia enggak berkhotbah di sini jadwal? Oh ya, kalau khusus sih enggak ya Bu, mungkin kalau sekalian saya itu, oh tapi enggak bisa Pak, ini kami sudah terjadwal, harus jauh-jauh hari gitu. Oh ya saya cuman, yang Tuhan taruh di hati saya, komitmen saya pergi maksimal 1 bulan 1 kali hari Minggu, tidak lebih dari itu. Jadi enggak bisa, saya kalau ke Jakarta, saya ke tempat Pak Yohanes Lili, karena di situ mengurapi sekian ratus orang yang dipersiapkan untuk penginjilan supranatural. Itu aja kan, itu. Bukan untuk khotbah, bukan untuk cari tambahan, gitu ya. Itu bukan. Kalau saya setia dengan visi yang Tuhan beri, akan ada yang namanya provision. Apa provision? Penyediaan. Bekal. Ransum, apalagi. Logistik. Banyak orang kan mikir, bagaimana logistiknya? Ya kan? Bagaimana nanti kita makan? Hidup apa? Loh, kalau kita bisa jalani visi makan rumput, kita makan rumput. Gitu. Tapi kan enggak, ya kan, Klu? Tetap kita bisa makan bebek goreng, tetap bisa makan, all you can eat. Gitu. Tetap
Gitu. Karena penyediaan ini tujuannya supaya kamu bisa sampai ke tujuan. Nah, banyak orang mikirin, nanti dikasih bekalnya apa, nanti makannya apa, nanti dapatnya apa. Yang jelas aja kerja di pabrik, pasti setiap bulan dapat gaji. Ya, karena kamu nggak punya visi. Gitu. Ya buat apa saya di STT Sangkakala kalau nggak punya visi? Gitu. Saya nggak berani sebut angka di sini, tapi kalau nggak direkam saya ngomong, ya kan? Gitu. Saya akan ngomong dengan beberapa orang supaya hatinya mulai terganggu. Gitu. Ini loh. Jadi berkat penyediaan semua itu karena kamu sedang berjalan mencapai tujuan yang tepat, yang benar. Jadi kalau naik kereta tujuan ke Bandung itu ada nasi goreng enak sekali di kereta. Kamu tidak kepengen naik kereta karena kamu pengen nasi goreng, salah. Tapi karena kamu taat Tuhan suruh ke Bandung, di jalan itu ada nasi goreng, ada es jeruk, ada macam-macam gitu. Kamu jalan aja ke arah tujuan yang Tuhan tetapkan buat hidupmu. Gitu. Kan kalian masih lumayan nih kesaksiannya. Dari Sumba saya ke Jawa. Ya kan? Dari Kalimantan Tengah saya ke Jawa. Sampai nanti ternyata setelah di Jawa, saya disuruh ke Papua pedalaman. Nah itu baru ketaatan. Tapi ada juga yang disuruh ke Jakarta, di gereja yang cukup besar, kota besar, semua ngomong bahasa Inggris. Ada juga. Masalahnya bukan di mana, tapi apakah itu tujuan yang Tuhan tetapkan buat hidupmu dan hidupku secara pribadi dan secara bersama-sama kita di tempat ini. Gitu. Nanti ininya akan ada, penyediaannya ada, bekalnya ada, ransumnya, logistiknya, berkatnya akan ada karena kamu, Tuhan nyuruh loh. Kamu jalan terus, dikasih. Bahkan di padang gurun, mana bisa dikasih. Mana itu makanan malaikat loh. Firman Tuhan bilang gitu, loh dikasih makanan malaikat. Karena kamu ikut, bahkan di padang gurun. Batu, diomongin, keluar airnya. Nggak ada mall, nggak ada Tokopedia, nggak ada Shopee, sepatunya nggak rusak 40 tahun. Bajunya nggak rusak 40 tahun. Ya kan? Nggak, beli online nggak ada. Alamatnya gimana lokasinya di padang gurun, ya kan? Kurirnya bingung. Ya. Nggak ada, tapi Tuhan bisa loh. Itu supranatural, itu mujizat. Ketika kamu jalan, kok nggak terjadi mujizat, nurut dulu. Nanti mujizatnya akan terjadi. Gitu. Mujizatnya terjadi karena kita nurut, mengikuti kemana Tuhan menyuruh kita pergi. Itu aja. Gitu. Dan ini Tuhan bilang apa? Gereja untuk orang-orang muda. Ya sudah. Kalau ada pengusaha kaya raya bilang, Pak, layani dong keluarga-keluarga. Cari gembala lain. Bukan panggilan saya. Sederhana. Nggak usah berdoa, nggak usah doa puasa, nggak usah. Bukan panggilan saya. Kenapa? Ya Tuhan sudah ngomong gitu. Nggak usah berdoa lagi. Ini saya baca statementnya. Vision statement. Di mana? Ya, situ di kok nggak mau dibuka? Apa yang kami rindukan masuk dalam gelombang kebangunan rohani yang tidak berhenti sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Riding the waves of unending revival. Gelombang kebangunan rohani akan datang dan yang dipakai Tuhan orang-orang muda. Ya kan? Itu. Gelombang datang buat yang tinggal di dekat pantai dan sering ke laut. Gelombang datang kalau kamu terbiasa berenang, ngerti bagaimana itu, kamu akan senang, cari papan seluncur dan kamu akan surfing. Tapi kalau kamu enggak, wah nanti saya digulung, nanti saya tenggelam. Nah kita menyiapkan diri untuk gelombang itu datang. Apa yang kami lakukan? Ini bawahnya, itu sebenarnya mission. Apa yang kami rindukan? Kita rindu. Pasti ya gelombangnya akan datang. Tapi kalau kita nggak siap, ya kan? Disapu gelombang, kita terbawa ke sana tenggelam, bubar. Apa yang kita lakukan sewaktu menantikan, merindukan gelombang kebangunan rohani itu datang? Menjadi tempat kesukaan Roh Kudus, di mana orang-orang muda di bawah usia 20 tahun. Kok di bawah 20 tahun? Tuhan ngomong lewat satu hamba Tuhan, Pak, Tuhan
menyuruh Bapak membuat ibadah buat orang-orang muda di bawah usia 20 tahun. Nurut aja lah, sederhana lah. Hatinya sederhana aja. Gitu. Oh enggak 21? Ya nantilah kalau dia bicara sendiri. Mau dia bicara 20. Orang-orang muda di bawah 20 tahun akan mengalami perjumpaan pribadi yang mendalam dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus untuk membagikan kasih dan kuasa kepada generasi mereka dan melahirkan generasi yang baru yang meneruskan estafet kegerakan. Apa itu? Tempat kesukaan Roh Kudus, hosting the presence. Yang di kaos-kaos itu. Tuhan, kau kepengen apa, senang apa? Dengan menyambut kehadiran Roh Kudus, orang-orang muda akan mengalami. Orang-orang muda, youth church. Jadi kita, orang-orang muda, orang-orang tua boleh datang, orang-orang tua akan dapat mimpi, akan mengkonfirmasi, akan itu ya. Oh khotbahnya nggak pernah keluarga Pak, orang muda. Belum berkeluarga, ya kan? Nanti kita beri sesi khusus pembekalan buat yang akan jadi pembimbing-pembimbing, ya kan? Gitu. Akan mengalami perjumpaan pribadi yang mendalam, intimasi, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, impartasi, untuk membagikan kasih dan kuasa, love and power, pada generasi mereka dan generasi yang baru yang meneruskan estafet kegerakan, discipleship, pemuritan. Itu kata-kata kuncinya. Hosting the presence di youth church yang akan mengalami intimacy dan impartation. Intimacy itu mendalam, sama Tuhan kenal, punya fondasi, keadaan boleh apapun tetap gitu. Sekali Yesus, selamanya Yesus gitu. Kenapa? Karena aku ngalami Tuhan kayak gitu kok. Cuman putus pacar, dia itu kekasih hatiku, kekasih jiwaku. Nyanyinya aja Yesus kekasih jiwaku, diputus pacarnya gitu. Itu kekasih jiwamu. Jiwamu meronta-ronta enggak, aku ikatkan jiwaku sama Tuhan Yesus gitu. Enggak usah dikonseling-konseling lagi kalau pacaran enggak ada. Gitu ya. Itu ada. Tahu kebenaran yang kamu ketahui memerdekakan hidupmu. Itu. Ya boleh kalau konseling sama KOC boleh gitu. Kalau sama Wapi enggak usah. Tak potong semua roh sakit hati, cabut dalam nama Tuhan Yesus. Bertobat sekarang. Gitu. Ikuti panggilan Tuhan hidupmu. Gitu. Saya doakan kalau kamu curhat-curhat tentang sakit hati, patah hati sama Wapi. Gitu. Mau didengarkan ngomong sama Kak Oce dulu. Kak Oce gini ya. Gitu. Konselor kan, Kak Oce juga lagi praktek kan sekian ratus jam. Jadi biar Kak Oce sekaligus cepat selesai ya kan. Gitu. Nggak apa-apa. Membagikan kasih dan kuasa, melayani dengan kasih dan kuasa yang tadi Glory dengan Feby ngomong itu, ini nggak cukup nih, kasihku sendiri nggak cukup, kasihku nggak cukup itu, ya kan? Karena yang dilihat keadaan-keadaan yang, langsung deh meskipun kenyang, ya kan? Butuh kasih, dan karena kalau cuma kasih, kita akan tanpa sadar nanti bahwa iya ya, kita temani dalam penderitaannya. Padahal Tuhan suruh kita, waktu belas kasihan itu muncul di diri Tuhan Yesus, belas kasihan muncul, mujizat terjadi. Ya enggak? Karena digerakkan oleh belas kasihan, 5 roti 2 ikan bisa buat makan 5.000 orang dan sisa 12 keranjang. Dia bukan, iya ya, kasihan ya lapar, ya udah aku ikut puasa lah sama kalian. Bukan. Digerakkan oleh belas kasihan melahirkan mujizat. Digerakkan oleh belas kasihan melahirkan kesembuhan. Digerakkan oleh belas kasihan itu loh. Jadi kasih dan kuasa. Belas kasihan itu melahirkan mujizat. Gitu. Dan akan melahirkan generasi yang baru, harus bagi, nggak cukup di dirimu sendiri. Bagi kepada generasi yang di bawah. Muridkan. Siapa? 10, 12 tahun usianya di bawahmu minimal. Generasi yang baru. Ke generasi yang sama di sampingnya, ya. Tapi harus ke bawah. Makanya kita mau ke anak SMA, anak SMP. Kak Debbie kalau ke anak SMP, kita pernah ngitungan dulu. Baru itu mulai ke generasi yang di bawah. Jadi bapak. Karena secara alamiah orang akan menjangkau yang di sampingnya. Yang usianya sama generasinya. Dan dia jadi gereja yang menua. Gereja yang 20 tahun lalu dikenal sebagai gereja anak muda, sekarang gereja keluarga muda. Orang mudanya nggak ada di situ. Tidak ada juga di gereja lain. Mana? Anak-anak kecil yang keluarga muda itu mulai lahirkan di situ. Tapi anak-anak muda nggak ada. Karena ini sengaja, intensional, menjangkau. Bahasanya beda loh. Ya kan? Bahasanya beda. Jadi gimana caranya? Sengaja.
turun. Dan itu tidak bisa terus-terusan. Kamu hanya bisa satu generasi sebenarnya. Setelah itu, generasi itu yang turun lagi. Gitu. Gitu. Ya. Saya kasih angka sekarang buat yang ngerti aja. Tahun 68, coba lihat. Terjadi kegerakan anak-anak muda di desa Bangsri, di Jepara. Sekitar 250 orang. 20-an orang menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, salah satunya Pak Adi Sutanto. Belajar ikut ketaatan sama Tuhan tahun 79. Terjadi revival di Semarang. 2 KKR, Malam Ekumene dan Malam Anugerah. Yang pertama 400 orang menyerahkan hidup melayani Tuhan. Yang kedua 2000 orang maju di altar. Di bulan Maret dan Agustus tahun 79. Berapa jaraknya? Oh sorry, ini 67. Saya salah. 12 tahun ya? 79 tambah 12? 12 tahun kemudian, Tuhan suruh Pak Petrus Agung dari persekutuan doa karismatik jadi JKI Injil Kerajaan. Tahu siapa yang pertama kali di situ jadi pasukan mula-mula? Yang kalau kalian kenal sekarang, Pak Victor, Pak Engki, Pak Asto, semuanya. Nih. Mereka masih SMP dan SMA waktu itu. Pak Petrus Agung kuliah, lulus kuliah. Jarak usianya kira-kira begitu. 10-12 tahun, generasi di bawahnya. 12 tahun, 2003. Tidak lihat sesuatu yang besar, tapi di sana mereka mulai punya impact. School of Acts, dengan semua pemuritan kegerakan yang besar. 2003 itu, nanti 2004 mulai membangun Holy Stadium. Itu sudah beli tanah, sudah dapat itu semua. Sudah pindah ke Holy Stadium Junior, sekitar 6.000 tumbuh. Mereka lakukan apa di tahun-tahun ini? Anak-anak muda bikin retreat untuk sekolah-sekolah di Semarang. Mereka nginep di Bandungan, di Kopeng itu, nggak pulang 1 bulan. Pak Engki, Pak Witor itu nggak pulang. Anak sekolahnya datang gantian. 3 hari pulang. Mereka di situ lagi, dilayani lagi. Mereka yang layani nggak pulang. Bikin retreat 1 bulan penuh, pesertanya ganti-ganti terus. 12 tahun kemudian, 2000 berapa? 2015 saya mulai ngalami Tuhan bicara banyak hal ketika saya ada di Birmingham. Gitu. Ya kan? Bicara banyak hal. Dan ini kapan? Kita akan mulai lihat gelombang yang baru, yang sebenarnya ini terus berulang. Terus berulang. Ada masa-masanya. Seperti itu. Generasi yang baru harusnya lahir dari api yang sama. Dari ini semua. Kita bukan baru, bukan. Mewarisi sesuatu yang terjadi. Siapa yang menyerahkan diri di sini? Orang-orang muda. Siapa yang ngalamin di sini? Pelajar SMP, SMA. Ini loh, tahun 79. Yang datang itu, yang maju altar call itu anak-anak SMP, SMA. Itu semuanya. Dan lahir pemimpin-pemimpin gereja di Indonesia, pemimpin-pemimpin lembaga misi. Dari sini. Orang-orang muda yang cinta Tuhan. Ada yang jadi ketua yayasan sekolah, yang sekolahnya ada di beberapa kota. Satu sekolah aja 4.000, 5.000 muridnya. Lahir dari kegerakan ini. Saya ketemu kok. Yang lain jadi pendiri sebuah gereja yang punya cabang di sekian puluh negara. Yang lain lagi mengembalakan dulu Holy Stadium dengan 18.000, 20.000 jemaat, kegerakan yang sangat besar mempengaruhi. Lahir dari sini. Yang lain lagi bikin yayasan misi khusus di desa, mendirikan TK-TK di banyak pelosok Indonesia. Lahir dari sini. Dari mana? Karena ada orang muda di tahun 67 menyerahkan hidupnya ketika dia sudah kuliah kedokteran. Dan dia dengar suara tangisan itu. Tuhan bilang, suara tangisan 1 jiwa kamu bisa tahan. Bagaimana Bapak di surga tahan dengan suara jutaan jiwa yang terhilang setiap hari. Menyerahkan hidupnya. Sekolah teologi, karena Pak Adi disuruh sekolah teologi, yang nggak disuruh sekolah teologi, jangan sekolah teologi ya. Gitu. Nggak usah.
tapi menyerahkan hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Gitu. Kalau kamu nggak disuruh sekolah teologi, kamu juga tidak sedang menyerahkan hidup sepenuhnya. Gitu. Gitu. Menyerahkan hidup sepenuhnya, dibawa Tuhan kemanapun. Di bidang hukum, di bidang ekonomi, di bidang teknologi, di bidang apapun, serahkan. Karena apa yang mati, dia akan tumbuh jadi kehidupan. Ya kan? Apa yang ditanam, dia akan pecah dan kemudian dia akan tumbuh dan melahirkan banyak buah. Gitu. Ini tahun 79. Pak Adi pulang dari Amerika, disuruh Tuhan melayani di Semarang, persekutuan kecil di kampung-kampung, Sampetan, KKR di desa, di Boyolali situ, semuanya. Pak Petrus Agung, sebaliknya, dapat tawaran kuliah di luar negeri, Tuhan bilang tinggal di kota ini. Ketaatannya beda ya. Yang satu pulang dari Amerika, disuruh di situ. Yang satu bisa ke luar negeri, disuruh situ. Di mana? Dia berdoa di Getsemani 3 hari. Tuhan, gini-gini, semua temanku, Australia, Amerika, Jakarta, ke sini. Tuhan bilang apa? Tinggal di kota ini. Jangankan ke Australia, seluruh dunia pun aku bisa membawamu. Kita lihat kan, di bawah pelayanannya, ada tim-tim misi yang diutus ke seluruh negara. Gitu. Lahir dari situ. Ketaatan. Kuncinya di situ. Ketaatan terhadap kehendak Tuhan. Karena obedient is better than sacrifice. Ketaatan jauh lebih penting daripada korban. Korban apa? Pak Adi bilang ini, Tuhan aku jadi dokter aja. Nanti kalau aku jadi dokter diberkati, aku bantu gereja, aku bangun ini. Roh Kudus langsung ngomong, obedient is better than sacrifice. Ketaatanmu jauh lebih penting. Tuhan gak butuh uangmu, Tuhan butuh ketaatanmu. Ya kan? Gitu. Tuhan butuh ketaatanmu. Dan itu yang akan membawa pengenapan janji-janji Tuhan. Visi. Saya ngomong, ya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau melihat kegerakan rohani yang baru, yang belum pernah dilihat oleh Indonesia. Orang-orang muda jatuh cinta dengan Tuhan Yesus sejak usia SMP, SMA, jatuh cinta. Kamu tahu orang jatuh cinta? Bego. Bukan bego menurut dunia, bego menurut orang tidak jatuh cinta. Baca Alkitab. Loh, saya dulu waktu jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Saya baca Alkitab di kamar saya setiap sore. Teman saya di sebelah ngumpul pakai ganja semua loh. Bisa ngomong gini, jangan keras-keras. Roni lagi belajar. Dipikir saya belajar karena saya di meja baca Alkitab, itu saya stabilo. Di sebelah. Saya bukan kos nih, biara gitu ya semuanya, kudus-kudus. Itu enggak. Yang lain kalau malam, tengah malam udah gelar di salah satu kamar pasti, oh kita main kartu di kamar mana ini, dengan itu semua. Itu. Tapi orang jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, dia nggak peduli. Dia baca firman di situ, berdoa, nyembah, dengerin khotbah saya waktu itu masih lewat kaset. Pokoknya saya ke gereja setiap hari, jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Orang-orang muda akan jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Menyerahkan hidupnya, nanti keluarganya akan dipulihkan, mereka numpangi tangan orang sakit. Saya sedang lihat loh kemarin, didoakan. Masa kamu nggak ngalami? Dia bilang gini, saya kaget, saya juga nggak tahu. Bapak ingat saya nggak? Pasti orang itu yang nggak ingat lah ibu, itu ya. Gitu. Ini baru ibu-ibu nih, oma-oma nih, mak-mak. Bapak berdoa buat saya, oh ya. Ingat nggak Pak? Enggak. Gitu. Karena mereka waktu didoakan itu tengkurap semua, ya kan? Itu nangis itu. Saya juga nggak ingat ngomong apa. Pokoknya spektakuler sekali, yang ajaib, yang luar biasa. Bapak tahu nggak? Oma-oma umur 70 lebih. Setelah itu, orang tuh datang ke rumah saya, Pak. Bukan hanya 1, 2, 10 sekaligus minta didoakan pelepasan. Wah, tadinya saya doakan 1 aja lama, berjam-jam. Ini kalau 10 gimana Tuhan? Aku udah tua, nggak kuat. Roh Kudus gimana? Dia tanya, Roh Kudus bilang, kasih firman dulu. Dia ngomong firman. Doakan langsung sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, doakan sama-sama. Langsung. Enggak satu-satu, pelepasan. Massal. Gimana? Oma-oma umur 70, karena yang di bawah usia 20 tahun masih mikirin dirinya sendiri, kuotanya, pacarnya, rekeningnya. Itu. Ibu-ibu 2 orang, selesai berdoa pengurapan.
Bapak ingat nggak? Nggak ingat. Ya. Bapak bilang kamu akan masuk sungai tanpa dasar, tenggelam, mengalir terus dan itu semua. Setelah 2 pengurapan itu kami nggak pulang, Pak. Tuhan bawa kami ke kota ini, ke kota ini, ke kota ini. Ya kan? Nginjil, doakan orang sakit, ini semua. Dan Tuhan menyediakan, ditemukan sama ini, memberi biaya. Kami nggak punya uang. 2 bulan kami nggak pulang, bayangin. Terus genapi nggak firman Tuhan? Jangan bawa kasut, jangan bawa kantong, pundi-pundi, jangan bawa apapun karena diutus Tuhan. Wow. Orang-orang muda akan mengalami itu. Ya, pasukan yang baru akan dibangkitkan Tuhan. Tapi butuh sederhana aja, ketaatan. Ketaatan. Oma-oma 70 tahun, 2 pelepasan 10 orang. Langsung, nggak satu-satu. Yang dulu satu-satu, Pak. Tambah banyak, Pak, ikut, Pak. Tambah banyak. Rumah saya penuh. Orang-orang minta didoakan, nggak tahu saya mereka datang dari mana. Visi, minta buat hidupmu sendiri. Ya. Dan kalau di tempat ini, kita mau ke sana, ya kan? Kita mau ke sana. Saya akan nanti ngomong lagi ngingetin, kita ke sana, bukan ke tempat lain. Nggak apa-apa. Datang ke Tuhan.